Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir senantiasa ditulis menjadi amal soleh. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tentu kita semuanya berharap syafaat beliau besok di hari akhir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa menopang kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang diberikan kepadanya. Tanpa nikmat tentu sulit sekali kita bisa mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nikmat yang diberikan kepada kita sangatlah banyak. Ada berupa nikmat Islam dan iman, atau iman dan Islam itu sendiri, nikmat keluarga, nikmat sehat, dan tentu juga ada pula nikmat yang berupa karunia harta kepada kita. Ma'asyiral muslimin, terkhusus untuk masalah harta benda ini, kita patut juga memberikan perhatian yang cukup, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa kaki kita ketika di akhirat besok tidak dapat bergerak, tidak dapat melangkah kecuali setelah ditanya akan 4 hal. Dan salah satu di antara 4 hal itu adalah pertanyaan tentang harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terkait dengan harta ini ada 2 arah pertanyaannya. Yang pertama adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang pertama adalah dari mana kita mendapatkan harta itu? Apakah harta itu betul-betul kita dapatkan dengan cara yang halal? Dan sebaliknya. Dan kemana kemudian kita belanjakan harta kita itu? Ma'asyiral muslimin, dunia dan isinya tentu sudah sepatutnya kita jadikan mazra'ah untuk akhirat kita. Kita jadikan ladang untuk akhirat kita. Dan jangan sampai kemudian kenikmatan-kenikmatan dunia, indahnya dunia ini, kemudian melalaikan kita akan kehidupan akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga dalam hal yang sama, tetapi juga dalam saat yang sama, kemudian jangan sampai kita melupakan dunia ini dengan alasan kita mementingkan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan gapailah kehidupan negeri akhirat itu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi kita mendapatkan prinsip keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang sangat ditekankan sejatinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita memiliki sikap zuhud, di mana dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tullani ala amalin." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah amal. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Sebuah amal ya Rasulullah yang jika saya melakukan amal itu, maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang pun juga mencintaiku. Maka Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ma'asyiral muslimin, perintah Rasulullah atau jawaban Rasulullah kepada seorang penanya itu adalah, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu.
dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia juga akan mencintaimu. Ma'asyiral muslimin, kita mengetahui fungsi harta dan benda dalam kehidupan kita, bahwa sekali lagi prinsip-prinsip atau perintah-perintah agama itu bisa sempurna kita tegakkan manakala kita memiliki harta yang cukup, anugerah harta, rizki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kita perlu kemudian menekankan sejatinya bagaimana sikap zuhud yang disampaikan oleh para ulama kita. Memang benar secara bahasa bahwa zuhud itu adalah istisgharu syai', menganggap sesuatu itu kecil, menganggap sesuatu itu tidak ada artinya atau remeh. Tetapi dalam keterangan hadis itu oleh para ulama dikatakan bahwa sejatinya zuhud yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, sejatinya makna dari zuhud yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah Imam Ahmad, di mana beliau menyampaikan laisa zahada fil islami bitahrimil halal wala bi idha'atil mal. Jadi zuhud di dalam Islam itu, ya, konsep zuhud yang harusnya ada dalam diri kita itu bukan berarti kita mengharamkan yang halal atau kemudian sama sekali meninggalkan harta benda. Tetapi konsep zuhud itu adalah antakuna bima fi yadillah awthaku minka bima fi yadaika. Kita lebih percaya dengan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dibanding dengan apa yang sekarang kita miliki. Maksudnya adalah konsep zuhud itu adalah kita tetap yakin bahwa apapun yang kita miliki itu adalah sejatinya anugerah, pemberian, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi konsep zuhud itu bagaimana kita meyakini bahwa apapun yang kita miliki itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu khawatir. Man kana rizquhu 'ala Allah fala yahzan. Dikatakan siapapun orang yang yakin rizkinya dari Allah, maka jangan pernah merasa was-was. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, wa idza usibta musibatun kunta asyaddu raja'an li ajriha wa dhukhriha min iyyaha law baqiyat laka. Jadi konsep zuhud yang kedua ini menerangkan bahwa ketika terjadi musibah, ketika kita tertimpa musibah, maka hendaknya kita lebih berharap kepada Allah akan pahala yang ada di balik musibah itu, jika dibanding dengan ketika kita tidak terjadi musibah, jika dibanding dengan ketika tidak ada musibah menimpa kita, tapi sama sekali kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi ma'asyiral muslimin, tepatlah kemudian jika Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai obsesi terbesar kami. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita. Oleh karena itu sejatinya kenikmatan dunia ini boleh kemudian kita kuasai, asalkan kemudian kita bisa menginfakkan atau membelanjakannya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah sejatinya makna zuhud yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam kuasa kami, genggaman kami, bukan dalam hati kami. Sehingga ketika suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menginfakkannya, membelanjakannya, bersedekah, membayar zakat, maka kita ringan untuk mengerjakannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.